Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gilang Kurnia dengan NIM 3333240055 dari Praktikum Statistik kedua untuk kelompok 15. Jadi tugas mingguan untuk SIP 1 itu adalah soalnya adalah seperti ini. Yaitu soal pertama itu suatu penelitian dilakukan untuk membandingkan transportasi online A sama B. Skor puasannya itu 1 sampai 10, semakin tinggi semakin puas dengan tarafnya itu 5%. Apakah ada perbedaan tingkat kepuasan antara kedua layanan ini? Jadi pertama itu kalian bikin tabel dulu di Excel. Tabel ini dibikin ke Excel. Nah, gini harus sama persis. Nah, kalau udah dibikin tabelnya, kalian ke RStudio aja. Set. Jadi pertama-tama itu namanya uji manual ini. Jadi di sini pertama-tama itu kalian memasukkan data buat variabel dulu. Nama variabel itu transportasi A 055 NIM kalian, terus transportasi B 055. Set, masukin data yang di tabel tadi, terus bikin data frame-nya. Nah, kalau udah dibikin data frame, dia bakal melakukan yang namanya uji ini. Nah, memakai Wilcox test. Nah, di sini dapat nilai W-nya itu 79. Nah, untuk nilai p-value itu 0,0005. Oh iya, tadi pertama-tama itu kita harusnya bikin apa dulu, bikin interpretasi dulu. Yang dimana nomor satu itu H0 itu ada perbedaan. Tidak ada perbedaan. Untuk H1-nya itu ada perbedaan. Jadi karena ini kurang dari 0,55 berarti di sini itu H0-nya itu ditolak. Jadi di sini itu berarti ada perbedaan. Di H1 diterima, H0 ditolak. Nah, terus ke Minitab. Untuk Minitab, kalian sama kita dia tinggal masukin ininya dulu, masukin tabelnya, terus ke stat, parametrik, terus wah ini nanti gitu. Nah, terus bakal muncul kayak gini. Wah ini, nah sama ya, kayak yang di sini 05, 22, 7. Nah, sekarang lanjut ke soal nomor 2. Oke, jadi penelitian melibatkan 300 mahasiswa. Metode pembelajarannya itu tatap muka, hybrid, sama online full. Nah, di sini tingkat pemahaman diklasifikasi menjadi 3, tinggi, sedang, rendah. Nah, tingkat kepercayaannya 95. Apakah ada perbedaan? Jadi pertama seperti tadi kalian bikin tabel dulu. Untuk nama ujinya itu uji Chi-square kayak gini, bikin sama persis. Terus kalau udah kalian ke RStud, di run aja kalian bikin ini dulu, apa sih namanya, variabelnya namanya metode. Terus ngasih nama untuk si baris sama kolomnya. Set. Nah, kan udah dikasih nama, baru bisa kita tampilin. Nah, muncul. Nah, setelah si menampilkan itu, kita melakukan yang namanya uji Chi-square. Nah, lagi udah diuji nih. Nah, baru bisa kita tampilin. Oh ya, tadi hipotesisnya belum ya. Jadi untuk H0 itu tidak ada perbedaan proporsi tingkat pemahaman mahasiswa berdasarkan metode belajar. Sedangkan untuk H1-nya itu berarti ada perbedaan pemahaman tingkat tingkat pemahamannya terhadap metode belajar. Jadi di sini H0 0,55, X-score itu 11,539, DF-nya 4, berarti di sini nih H0-nya ditolak, H1 diterima. Berarti di sini ada pemahaman, ada perbedaan tingkat pemahaman berdasarkan metode belajar. Bisa jadi yang full on itu pemahamannya rendah gitu. Nah, terus ke Minitab untuk pembanding Chi-square ini. Chi-square. Jadi Chi-square itu cara tinggal ini ya, start, tabel, Chi-square. Nah, set ya 0,2113, 0,22113. Oke, sama ya. Berarti di sini untuk sumber pembandingnya itu sama persis, berarti untuk uji validitas dan normalitas itu benar. Nah, selanjutnya ke soal nomor 3. Lihat soal dulu. Sebanyak 28%. Oke, tarafnya itu 0,05. Terus ada 4 uji. Apakah efektivitasnya sama? Nah, seperti tadi ya, bikin dulu Excelnya. Namanya uji Kruskal. Gini, kurang lebih.
Nah kalau udah kalian langsung ke AirStud aja, running, masukin data-datanya, set set, terus melakukan ujinya, diuji dulu. Nah di sini langsung muncul ya. Nah, oh iya, Hanolnya dulu. Berarti Hanolnya itu eh, empat terapi tadi itu efektivitasnya sama. Nah, kalau H1 berarti efektivitasnya itu ada yang beda. Salah satunya minimal. Jadi di sini Q-square-nya itu 21,431, depth-nya 3, value-nya lah minus. Value-nya berarti 0,8 0,0008567. Berarti ini kan kecil banget ya. Berarti H0 itu ditolak. Berarti ada salah satu dari keempat keempat tapi keempat ini salah satu dari ini berarti ada salah satu efektivitasnya yang berbeda. Lanjut ke software pembandingnya. Apa tadi sih namanya? Um, oh iya, Kruskal. Kruskal. Ya, 0,80567. Berarti untuk software pembandingnya itu benar, value-nya juga benar. Ya, itu 1,431. Nah, selanjutnya soal nomor 4. 4. Oke, di sini pola kedatangan ya. Apakah urutan pelanggan yang datang secara individu dan berkelompok bersifat acak atau tidak? Data diambil 15 pelanggan pertama dengan tingkat kepercayaan 95. Alfanya itu 0,05. Set jadi kayak gini, individu, kelompok-kelompok gitu. Bikin lagi tabel ya. Namanya rantes. Kayak gini bikin tabel ya. Terus kalau udah RStudio running install package. Java ya running coba. So, oh ya belum belum diinstal ternyata, kirain udah. Daftar lama installnya, downloaded, pakai series sudah. Ini udah, kayaknya udah. Set, oke udah bisa dipanggil berarti udah. Nah, sini standar normal itu 1,3641 dengan p-value-nya 0,1725. Untuk handle berarti itu urutan kedatangan pelanggannya itu bersifatnya acak. Nah, untuk H1 berarti urutan kedatangan pelanggannya itu sifatnya tidak acak. Terus kita ke software pembandingnya. Oke, sama ya. Caranya itu kayak tadi nih. Start dan parameter ke kurs run test. Run test, nah itu dia. Enggak, pertama-tama itu berarti kalian kruskal udah berarti run test. Ini dia. Run test ya. Tinggal kalian masukin datanya aja kayak tadi. Lanjut ke nomor 5 berarti. Soal nomor 5 ya berarti terdiri dari satu yang menjalani tekanan satu. Apakah program olahraga tersebut efektif menurunkan darah pasien? Jadi ada program, ada sebelum program sama setelah programnya tekanan darahnya. Kita langsung ke RStudio. Excel dulu, kalian bikin Excel dulu, namanya itu uji Wilcoxon. Nah kalau udah ke Excel, kita running aja, masukin datanya, terus lakukan ujinya. Nah selesai. Nah di sini ini untuk V-nya itu 65, untuk value itu 0,04 ke software pembanding. Wilcoxon 0,004 itu kita kurangin. Iya beda tipis. Ini Wilcoxonnya kalian masukin dulu ya di sini selisihnya nih.
Gimana? Karena dia ini kurang dari 0,05 berarti H0 itu ditolak. Yang dimana H0 itu sendiri berarti programnya itu nggak efektif. Nah, kalau H1 berarti programnya itu efektif. Nah, lanjut ke nomor 6. Sebuah sekolah ingin kayak gini tarafnya 0,05. Tentukan apa ada perbedaan konsentrasi yang signifikan. Oke, signifikan ya. Bikin tabel dulu. Nah, ujinya itu uji Friedman. Bikin tabel dulu kayak gini. Nah, kalau udah dibikin tabel, kalian ke RStudio lagi, uji Friedman, set, 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 masukin data, terus dibikin data frame-nya, terus tampilin hasil dari si data frame-nya. Terus uji Friedman-nya, dan selesai. Jadi Friedman chi-square itu 16 dengan df-nya 2, terus value-nya itu 0,035. Nah, di sini berarti H0 itu ada perbedaan, H0 berarti tidak terdapat perbedaan tingkat konsentrasi siswa pada ketiga waktu pengukuran. Dan untuk H1 itu berarti terdapat perbedaan tingkat konsentrasi siswa pada ketiga waktu pengukuran. Nah, untuk si frame itu berarti sendiri kan ini 0,03355 berarti H0 itu ditolak ya, nah, mana terdapat perbedaan tingkat konsentrasi siswa yang signifikan antara sebelum program, setelah 1 bulan, dan setelah 2 bulan. Nah, program baru belajar baru memberikan pengaruh terhadap tingkat konsentrasi siswa. Lanjut ke ininya mini tab. uh, Greenman, kalian masukin aja ininya. Jadi ini periodenya nomor 1. Gimana ya cara jelasinnya? Ini 1, 2, 3. Nah gitu, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nah, sampel pertama, sampel kedua, sampel ketiga, sampel keempat, sampel kelima, sampel keenam, dan seterusnya. Terus di sini 0,335. Apakah ada apa? Iya, sama. Berarti eh, untuk uji validitas formalitasnya itu berarti benar. Selanjutnya ke soal nomor 7. Sebuah rumah sakit ingin mengetahui apa jenis layanan saat melalui tingkat kepuasan baik untuk terhadap skala 1 sampai 40 dengan taraf. Oke, jadi intinya itu kalian diminta untuk mencari tingkat perbedaan yang signifikan antara tingkat kepuasan dari ini nih, IGD sama rawat inap. Bikin dulu tabelnya, uji mood median namanya, bikin ininya. Terus kayak tadi ya, 111, 222, 33. Berarti rawat jalan ini diindikasikan sebagai 1, inap sebagai 2, IGD sebagai 3. Kalau udah, kalian lanjut ke RStudio. Running aja, running, buat data. Udah dibuat datanya, terus bikin kategori. Terus udah bikin kategori, dibikin data frame-nya. Terus bikin box plot. Di sini nanti muncul. Nah, ini dia box plot. Terus kita paste charges. Ini belum install. Sabar ya. Satu-satunya mendownload successfully unpacked. Oke, udah memanggil. Terus lakukan uji median. X-bar 10,179, def-nya 2, p-value 0,006162. Ke ini tab mood media 06162. Oke, sama. Berarti di sini kesimpulannya adalah ada perbedaan tingkat salah. Jadi di sini berarti ada terdapat perbedaan median tingkat kepuasan pasien signifikan berdasarkan jenis layanan kesehatan yang diterima. Berarti ini H1 diterima, H0 ditolak. Oke, mungkin sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata atau kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.